hormati pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, yang saya hormati jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, saya bersyukur dan mengajak bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berpuasa, masih diberi nikmat oleh Allah, bisa menikmati hidup, masih diberi rezeki oleh Allah, masih diberi nafas oleh Allah, masih diberi kesempatan hidup untuk beribadah, menikmati Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan rasa syukur ini menambah kita makin sehat, makin kuat, yang sakit sembuh. Tentu yang kita harapkan selamat dunia dan akhirat. Apa artinya sehat tapi nggak selamat? Apa artinya kuat tapi nggak selamat? Selamat dunia akhirat itulah yang kita dapat-dapatkan. Bahkan doa kita senantiasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Karena kita bisa menikmati indahnya Ramadan ini sebab beliau. Karena kita bisa menunaikan ibadah-ibadah sesuai dengan ajaran itu beliau. Maka seyogianya kita sebagai umatnya, walaupun kita gak ketemu beliau, kita senantiasa berselawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan yang hadir di sini bisa ziarah ke makom beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sekali benar-benar bisa 2 kali, yang 3 kali, 2 kali, 3 kali, yang belum benar-benar dimudahkan oleh Allah. Itu masya Allah kalau kita bisa ziarah ke sana itu. Saya itu kalau ke sana ketemu tulisan itu, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Malikul Haqqul Mubin, Al Malikul Haqqul Mubin. Di kalau nggak salah ada di mimbar apa namanya mikrot ya. Saya kalau baca itu kayak terbayang di sana itu. Nah, mudah-mudahan yang lain juga kesana menemukan apa ya yang bisa meningkatkan iman dan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya menyampaikan ya, khususnya itu penekanannya kepada saya pribadi yang sering lupa, sering hilang, dan saudara-saudara. Sekedar mengingatkan karena rata-rata sudah tahu setiap pada subuh, pada isya atau ceramah itu sudah ada di mana-mana. Cuma harapan saya itu apa yang saya sampaikan ini ibarat jamur mujarab gitu saya harapkan ya. Bisa ada dampak, ada efek baik, ini yang kita harapkan. Yang pertama itu kita mesti merindukan rahmat Allah gitu ya. Selalu senantiasa merindukan rahmat Allah. Karena ternyata orang masuk surga itu bukan sekedar karena sholatnya, karena apanya, amalnya banyak itu. Ternyata itu intinya sebab rahmat Allah. Dan bagaimana dan di mana kita mendapatkan rahmat Allah? Rahmat Allah itu masya Allah membuat orang itu hidupnya enak. Rahmat itu membuat orang hidupnya enak. Contoh yang paling gampang adalah manten baru. Manten baru itu kan ngomongnya mawaddah warahmah. Doain orang banyak supaya mendapat rahmat barokah, kawa barokah alaih, kawa jemaah
fil khairin, yang dikenal dengan qori'nya, kayak penceramahnya, kayak penggurunya mesti ngomongnya apa? Mawaddah warahmah. Berarti kan bagaimana enaknya orang ngajar baru itu. Ya dulu yang belum nikah jangan bayar-bayar, coba bayangin aja ya. Yang namanya manten baru dinasihati langsung suaminya. Coba ya manten-manten lama itu ngasih nasihat sama suami, ya beda rasanya. Tapi kalau manten baru suaminya nasihati, memang itu mas, yang memang itu bang yang kami harapkan, yang saya harap. Aduh nikmat banget. Capek kah, pahit kah, bau kah, itu terasa enak. Yang bau tidak bau, ya yang enak. Itu gara-gara apa? Gara-gara rahmat Allah. Ringkasnya kata adalah kalau orang itu dapat rahmat Allah, hidupnya enak, bahagia. Ringkasnya begitu. Kalau orang itu dicabut rahmat Allah, walaupun itu nikmatnya kayak apapun, itu terasa tidak nyaman. Orang kalau ketemu ke pasar misalnya, karena ini ke pasar ya sering ketemu ya, senyum sama terasa enak. Tapi kalau ketemu orang itu jalannya di sini, misalnya duduknya di sini, lewatnya sana sambil berlut saja, enak ya? Itu tandanya rahmat dicabut oleh Allah. Jadi apapun yang diberi rahmat oleh Allah terasa indah, terasa nikmat. Itu yang kita cari. Bagaimana? Di mana letaknya yang paling banyak? Di rumah-rumah Allah. Masjid, musola, majelis taklim, apa itu tempatnya rahmat Allah. Makanya ketika masuk masjid itu apa itu yang dikatakan? Rabbi firli Allahumma firli dunubi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, aku mau masuk rumahmu. Waftah abwaba rahmatik ya Allah, buka pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Makanya ke masjid itu orang-orang banyak yang menemukan bagaimana tenangnya, nikmatnya. Gitu. Baca Quran dan sebagainya. Kita baca Quran, makanya doanya Allahumma arhamna bil Quran. Apakah semua orang yang masuk masjid mendapat rahmat? Apakah semua orang yang masuk yang membaca Al-Quran mendapat rahmat? Tentu belum tentu. Sebetulnya Allah ngasih cuma gak mempan. Kayak HP, teman punya HP, walaupun temannya mau HP-nya mahal, tapi di situ sudah penuh sampah, penuh kotoran. Kira-kira kalau buat telepon cepat nggak? Bagaimana kira-kira buat buka video bisa cepat nggak? Enggak. Karena di situ ada kotoran, karena di situ ada sampah. Caranya disetting ulang, dibersihkan semuanya, sangat bersih, baru enak kembali. Nah, kesempatan ini saya mau bercerita, Allah itu beri kenikmatan yang namanya puasa dan rangkaian ibadahnya. Puasanya diwajibkan, malamnya disunahkan untuk sholat menghidupkan. Somahu wa qomahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Menarik, ini yang menarik. Selama Ramadan itu saya merenungkan bagaimana gak nikmat ya. Tapi bergelimpangan tiap saat, tiap hari kita itu ada dosa, ada maksiat. Walaupun kita sudah hati-hati, ada aja maksiat ada. Coba bayangkan kita sudah pikir sambil jalan itu pada Allah, tiba-tiba sebelah kanan kita ada cewek pakaiannya pakaian
udah kelihatan. Siap gimana pakai tergoda kita ya. Apa insyaallah astagfirullah ya kan. Kadang-kadang masih nek sing normal kalau tidak ada apa itu ya. Wah ada tai lalatnya. Ada macam-macam. Apa itu kan dosa? Apa itu kan maksiat? Kita sudah hati-hati ada. Belum lagi ngomong kadang-kadang keselio ngomongin orang banyak. Maksiat-maksiat itu sampah-sampah yang masuk di dalam tubuh kita itu Masya Allah. Dan melalui Ramadan ini Allah beri kesempatan disetting ulang. Kayak mewaladat ummuhu kharaja min dunubi, dosa-dosanya sampah-sampahnya keluar seperti ia baru lahir dari ibunya. Aku gak nikmat ini. Siapa yang berhasil, aku gak senang. Coba bayangkan yang punya cucu. Ada gak yang punya cucu? Ada yang gak punya anak? Ada gak yang belum beristri? Mudah-mudahan yang belum istri dapat pasangan yang soleh, solihah. Amin ya. Yang belum punya anak, mudah-mudahan punya anak yang soleh, dzurriyyah yang soleh, solihah. Bayangkan, saya punya cucu pertama, punya anak. Itu saya gendong dipipisin. Itu sama sekali saya gak ada marah. Pipis anak saya malah bilang dia begitu. Anak saya lahir zaman dulu kan itu sudah buat saya banget tren ya itu ya. Nugroho itu apa itu? Di tempat tidak apa namanya? Yang tempatnya Pak Syafi'i itu. Itu anakku lahir tidak nangis. Itu tidak bingung. Nangis begitu nangis dikasih air nangis. Kita alhamdulillah padahal nangis. Coba sekarang. Bapak-bapak ini yang banyak sampahnya, mohon maaf ya, terjebak pipis, kakeknya pipisin, diapok gitu. Ya, coba nangis, ya, diapok gitu ya. Karena apa? Kita sampahnya banyak, tetapi ketika orang-orang itu masih suci, bersih, disantai oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, Masya Allah. Rahmat Allah ini cepat. Oleh karena itu kita harus tahu ada hal-hal yang bisa menyebabkan rahmat Allah itu gak goyah, gak mau masuk ke dalam tubuh kita. Apa kira-kira? Walaupun masjid ini boleh dikatakan bahasanya sarangnya rahmat Allah. Soal masuk ke selama yang ada di masjid ini ada kebencian, ada kedengkian, ringkasnya kotor hatinya, permusuhan, tidak suka dan lain sebagainya, gak bakal dapat rahmat Allah. Walaupun masjidnya namanya Baitur Rahim, ada benci, ada apa? Maka ketika ada kebencian, hati-hati yang kotor itu tidak qalbun salim, maka menyebabkan rahmat Allah terhalang. Kayak dengerin ceramah gini nih, kadang-kadang kita otak kita itu diisi. Oh yang ceramah itu si fulan, oh ini yang ceramah orang tua, ini yang kecil, oh ini apa? Yang menyebabkan hati kotor itu gak bakal bisa menerima hidayah Allah, itu tidak bisa. Tapi bakal hati yang bersih, dia punya prinsip kalau itu selama itu benar, selama itu sesuai ajaran Allah, walaupun dari anak yang cadel ngomong susah itu bisa masuk ke kita. Tapi kalau kita ini di dalam hati kita ini tidak ada, walaupun sefasih apapun, walaupun setinggi apapun ilmunya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena apa? Rahmat Allah, hidayah Allah tidak bisa masuk. Salah satu penyebabnya adalah hatinya kurang
bersih. Maka total supaya kita bisa menikmati Ramadan ini, di antaranya adalah hatinya yang bersih. Sesama tetangga, sesama teman, sesama pengurus masjid, sesama hatinya yang bersih, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Begitu. Selama itu ada benci, ada dengki, ada apa, hidup ini gak bisa dinikmati. Maka doa kita biasanya apa? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang saya garis bawahi ghillan lil ladziina, ada rasa ghillan, rasa gak suka, rasa apa? Itu penyebab penghalang rahmat Allah. Apalagi selain di masjid baca Quran, waktu sholat berapa rakaat yang sudah kita, berapa kali sujud yang sudah kita lakukan. Sholat itu kalau kita mau mengamalkan mentalnya orang sholat, benar-benar kita jalankan, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Bayangkan, walaupun itu sunnah ya, ada namanya iftitah. Kalau di sini apa? Pakainya Allah Akbar kabiro atau Allah baik. Apa di sini yang keterannya? Hampir-hampir kelihatan sih Allah Akbar kabiro semua ini kayaknya ya. Ya. Kalau yang pertama kan niat jelas, sesuai dengan niatnya amal itu. Takbiratul ihram, ya mengagungkan Allah. Tapi yang mau saya bicarakan, bagaimana kita membaca doa iftitah dan menikmati indahnya doa iftitah itu. Yang pertama jelas Allah Akbar kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, biasanya gitu kan. Omongan yang luar biasa ya. Allahu Akbar dikasih kabira. Walhamdulillah katsira. Ibarat ngomong ini loh. Saya terima kasih sebanyak-banyaknya. Supaya tidak terhitung. Terus apa? Subhanallah bukratan wa asila. Saya bertasbih mensucikan Allah, baik di waktu pagi atau petang, terus bertasbih. Bisa kita. Aku mencoba pernah setiap hari aku bertasbih. Oh tak mati, sudah mau ketemu teman lupa lagi. Ya, ini dirapel. Pagi siang aku lihat bertasbih. Yang lebih menarik lagi apa? Yang lebih, sehingga kalau kita dalam perjalanan, kok kita misalnya meninggal atau apa, masa sudah kena doa itu, kena ucapan itu, pernyataan itu? Karena kita sudah mengatakan, saya berniat bertasbih pagi sampai petang. Dan kita terus luar biasa. Terus yang menarik lagi, ada yang wajah itu langsung, ada yang ini wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jangan keliru muslim jadi orang sengsara boleh. Nah, yang menarik di sini adalah pernyataan seseorang bahwa ketika menghadap Allah itu dia berani mengatakan wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Aku wajah itu menghadap. Wajhiya, kalau bahasanya itu, kalau bahasa manusia itu ke wajah. Kalau bahasa manusia ya. Ke siapa? Lil ladzi fatara samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Siapa? Oh, jadi kalau udah surat wajah itu wajhiya lil ladzi fatara, itu yang dihadapi linak lijulingo kalau bahasa saya. Linak lijulingo, sudah lari anak, lari bojo, lari tonggo, lari harto, lari semuanya. Yang diingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sudah, imam itu berpanjang, pendek, fase, ya fase itu kadang-kadang sudah, karena fokusnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmatnya bukan main.
Dan ini sifatnya adalah individual, personal. Karena ada kata-kata wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan orang musyrik. Maka nggak ada sholat itu. Tolong dong, aku lagi kurang enak wakil, nggak ada sholat. Karena ini personal, kenikmatan personal. Dan yang rasanya pengalaman pribadi. Masing-masing ada orang yang sama-sama sholat belum tentu ya kan. Budaya kemana-mana. Jadi sholat bisa dengan fokus hanya Allah yang dituju. Makanya lanjutannya apa? Dia berani mentalnya, berani menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Kalau nggak ada ini wa mahyaya, kayak Pak Kiai itu wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingatnya apa? Hidupku, nanti sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua hanya untuk Allah. Dia hanya berani mengatakan ilahi wa ridho kama pelubi. Hanya ridhomu ya Allah yang ku cari. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ada orang-orang tarekat mengatakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu sama itu. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ceramah, sholat, ngajar ngaji, bekerja, apapun pekerjaannya yang tidak bertentangan dengan syariat, bergaul bertetangga lillah hanya karena Allah. Mentalnya orang yang sudah berani sholat itu begitu. Ya, dinyatakan tauhidnya la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu tauhidnya hanya Allah. Oh, bayangkan kalau udah orang sholat sudah berani mengatakan begitu, sudah linak bahasa kamu saya linak lijo linggo lito lali anak lali bojo lali tonggo lali harto. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi yang lainnya ya. Tentu saja tidak cukup kalau kita bahas penghujungnya yang sekarang kita bahas di dalam sholat rukun yang terakhir apa? Salam. Makanya salam nggak boleh main-main, nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Harus kalau bisa yang jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang wabarakatuh. Apa yang menarik mentalnya orang ketika sudah berani sholat, termasuk puasa sholatnya, yang bisa mengantarkan kita kharaja min qulubihi. Apa? Ternyata nggak cukup orang itu dikirnya fasih khusyuk kepada Allah, nggak cukup. Harus ada nilai sosial, peduli kepada orang lain. Dan nanti semua sholat, coba puasa misalnya, puasa teman-teman puasa kemudian gak jaga fitrah, gantung. Harus jaga fitrah. Dan jaga fitrah gak boleh lewat sholat Idul Fitri. Aturannya begitu. Teman-teman sholat katakanlah, tapi teman-teman gak korban, gak sempurna. Fasholli li rabbika wanhar. Idul Adha misalnya. Hampir semua gak cukup orang itu sholatnya fasih, bacaannya fasih, khusyuk, tapi tidak baik sama yang lain. Ibadah sosialnya tidak ada, itu tidak sempurna. Islam indah mengajarkan di samping kepada Allah juga ibadah sosialnya juga bagus. Dan aneh, apa sih salam itu? Bahasa kasarnya gini lah gampangnya. Salam itu kan bilangnya menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Apa? Assalam itu salam, selamat, damai. Warahmatullah, rahmat Allah. Kalau dalam kalimat barokah itu berarti untuk berkah. Berkah itu diantaranya artinya untuk. Makanya orang kalau tahlilan dapat apa?
kalau kita renungkan, ada pendidikan. Mentalnya, akhlaknya orang sholat itu harus peduli kepada yang lain, harus menginginkan bahwa orang lain tetangganya itu harus selamat, harus menginginkan saudaranya itu harus selamat, harus menginginkan semua orang itu harus selamat dari dirinya. Itu orang sholat. Menginginkan saudaranya itu harus bahagia, tetangganya harus bahagia, temannya harus bahagia, saudaranya, temannya, tetangganya, semuanya harus untuk sukses. Itu keinginannya orang sholat. Semoga kamu selamat, yang ada di kanan sampai belakang semuanya. Semoga kamu selamat bahagia. Sehingga orang-orang sholat ini menimbulkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Kalau kita ngetes diri kita, kok ada tetangga beli kulkas kita kok panas dingin, itu ada tanda apa itu kira-kira? Nggak sesuai dengan harapannya. Ada temennya misalnya sukses apa, kita kesiwot, ibu ada tanda apa? Padahal kita sholatnya udah beribu-ribu rakaat, beribu-ribu salam. Ini mentalnya orang sholat. Senang kalau tetangganya bahagia, senang kalau tetangganya selamat, senang kalau makanya Rasulullah terakhir Rasulullah pesan, la tadkhulul jannah, gak bakal masuk surga sehingga dia adalah beriman. La tu'min, tidak dikategorikan beriman sehingga dia tahap saling mencintai, saling peduli. Rasulullah bilang, maukah saya tunjukkan, maukah supaya saya tunjukkan sesuatu amalan yang apabila kamu menjalankan fa'alu, ketika kamu mau mengamalkannya, maka tahabatum, kamu menjadi saling mencintai. Alangkah nikmatnya ya, hidup dalam keluarga, dalam tetangga, kok saling mencintai, saling berbagi, saling menyapa. Enak gak kira-kira? Jualan apa aja laku. Yang satu jualan ketupat laku, yang satu jualan kopi laku, yang satu jualan roti laku. Karena apa? Saling membantu, saling membutuhkan. Gara-gara apa? Ada rasa rahmat dakwah yang masuk ke kita, yaitu tumbuh rasa saling mencintai. Tidak ada cemburu, tidak ada curiga, tidak ada apa. Ini nikmatnya luar biasa. Di dunia itu kayak surga juga. Karena memang di surga itu gak ada orang cemburu, kan? Gak ada orang benci. Apa itu kata Rasul? Afsyus salam. Afsus salam, sebarkan salam bainakum di antara kamu. Coba ya dipraktekkan, tapi dari hati yang paling dalam. Jangan kayak biasa, assalamualaikum, assalamualaikum. Enggak, tapi memang hatinya ingin temannya itu selamat, ingin hatinya temannya sukses. Ketemu assalamualaikum, syukur-syukur jabatan tangan, gugur dosanya. Coba dipraktekkan, ini kan ibaratnya ciplukan. Ibaratnya apa namanya, tanaman rumput, tapi tidak ada yang mau memanfaatkan dengan baik, sehingga dia nggak tahu manfaatnya rumput itu. Ternyata ciplukan itu bisa bermanfaat yang bagus. Jadi ini salam yang sudah kita biar baik orang yang agamanya kuat atau sudah bisa, bahkan beliau saja sudah bisa. Assalamualaikum. Tapi kita harus kualitasnya kita tingkatkan. Jadi kalau ketemu saya, assalamualaikum. Saya ketemu Bapak, assalamualaikum. Dan diajarkan dalam sholat itu, coba renung gak kita? Imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Jamaahnya gak ada yang waalaikumsalam warahmatullahi, gak ada. Iya kan? Afsus salam, soalnya kita menyebarkan salam. Waalaikumsalam, gak ada kan? Assalamualaikum warahmatullahi, jamaahnya waalaikumsalam warahmatullahi, enggak. Sendirian kan, jamaahnya adalah assalamualaikum warahmatullahi. Anjurannya menyebarkan salam.
Dimulai ketemu istrinya, coba nanti pulang dari sini, assalamualaikum. Tapi dari dalam dia jangan basa-basi ya. Pertama biasanya agak malu-malu ya. Lama-lama menjadi kebiasaan. Kok terpindah? Pertama-tama itu masuk dan kita, sehingga keluarga itu menjadi sakinah lagi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Afsus salam. Ini kan nggak modal dan nggak usah belajar lama-lama kan. Salam aja udah bisa. Praktekkan tapi dari hati yang jujur, hati yang ikhlas, hati yang bersih. Ini pengaruhnya besar sekali. Rezeki saja bisa tambah lancar. Kalau kita jalan tidak, gimana dari doa? Dan nggak usah nunggu. Oh, itu muridku harusnya memberi salam saya. Enggak ada. Ya pokoknya siapa yang memberi salam itu yang baik. Afsus salam, siapa yang memberi salam. Ya usah nunggu pas suami nunggu nanti lahir lebaran itu. Ini biar istriku minta maaf dulu. Yang usah nunggu. Yang minta maaf dulu itu yang bagus ya. Yang memberi salam dulu yang bagus. Tinggal hatinya. Kalau orang itu hatinya memang nggak senang, juga alasannya sejuta alasan ya. Nah, kalau orang yang senang yakin, itu jauh banyak cara dilakukan. Nah, gitu. Makanya ada pertanyaan, ada seseorang yang tanya kepada Rasulullah, ayyul islami khair ya Rasul, Islam amalan Islam yang baik itu apa? Rasul menjawab, kata Rasul, takra'u salam, kamu mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Amalan Islam ternyata Islam yang paling Rasul pernah ngomong bahwa amalan Islam yang bagus adalah kamu mengucapkan salam terhadap orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Sepele, tapi luar biasa. Tapi ingat, dari hati yang bersih itu yang baru ada dampaknya. Yang hatinya kotor, saya tidak tahu ya. Dari hati yang dalam ada keinginan benar temannya itu selamat, ada keinginan benar tetangganya itu selamat, senang, ada keinginan benar tetangganya itu bahagia, ada keinginan itu insya Allah cesplak ya bahasanya. Apa cesplak itu ya? Kan rasanya gitu, cesplak itu gitu. Yang bikin cesplak ya, manjur omongan kita. Kalau menjadi kaulan zakila, kaulan yang berbobot, salam yang berbobot, itu dikeluarkan dari hati yang paling dalam. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan saya berdoa ya, apa yang saya sampaikan ini saya bisa istiqomah menjalankannya, walaupun kelihatannya sepele ya. Mudah-mudahan bapak-bapak juga sama, menyebarkan salam kepada saudara, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga yang benar-benar tulus dan dalam, sehingga menimbulkan rahmat Allah. Barangkali itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal afafa wal ghina. Allah Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa mahsyana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.